Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ahmad Teguh. Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Di sini saya menggunakan 4 komponen dasar rangkaian listrik. Pertama, sumber energi listriknya atau penampung energi listriknya, yaitu baterai. Saya menggunakan baterai 12 volt. Baterai 12 volt ini adalah saya sesuaikan dengan tegangan pada sepeda motor, yaitu menggunakan tegangan baterai 12 volt. Kenapa menggunakan baterai? Karena di sini yang saya bahas adalah listrikan sederhana dengan menggunakan sumber energi DC. Jadi DC adalah arus arah yang dapat ditampung dalam sebuah komponen, yaitu komponennya berupa baterai, di mana baterai ini nantinya akan menjadikan sumber energi listrik pada rangkaian ini. Kemudian yang kedua, di sini ada beban energi listriknya, yaitu saya menggunakan lampu. Lampu di sini sebagai beban energi listrik atau perubah energi listrik atau konversi energi listrik dari listrik menjadi cahaya, di mana lilitan-lilitan ini akan berubah menjadi cahaya ketika dialiri sebuah listrik. Yang kedua, saya menggunakan tombol. Tombol ini adalah kontrol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan atau menghidupkan dan mematikan energi listrik yang masuk ke rangkaian lampu. Kemudian yang keempat adalah switch atau saklar. Switch atau saklar fungsinya kurang lebih sama dengan tombol, tapi perbedaannya adalah saklar ketika dia difungsikan, dia tidak akan kembali ke posisi awal. Dia akan tetap pada posisi terakhirnya dia, yaitu ketika kita aktifkan dia akan terhubung. Dia ketika kita sudah melepaskan tangan kita, dia akan tetap pada posisi terhubung. Sebagai contoh berikut ini, energi listrik di sini yang standby atau yang senantiasa ada adalah energi listrik negatif. Negatif di sini senantiasa disambungkan ke bagian negatif baterai, kemudian ke salah satu kaki lampu. Yang kedua, energi positif di sini diputus pada 2 jalur dan dibagi pada 2 jalur berbeda, yaitu switch dan tombol. Ketika saya aktifkan tombol di sini, sebagai contoh tombol, ketika saya tekan tombolnya, lampu di sini akan hidup. Nah, proses lampu hidup di sini adalah ketika ada suatu beban listrik atau konversi energi listrik yang dibebani atau diberikan arus positif dan negatif, dia akan berubah menjadi suatu bentuk yang lain. Nah, bentuknya di sini karena lampu dia akan menjadi cahaya. Jadi arus positif ketika saya hubungkan tombol ini, dia akan mengalir dari positif baterai, kemudian mengalir ke sini, kemudian sampai ke bagian atas lampu. Sedangkan negatifnya adalah standby di sini. Jadi ketika saya tekan lagi, lampunya akan hidup. Ketika saya lepas, lampu akan mati. Dasarnya listrik itu sama dengan kehidupan kita, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, nanti kalau bersama-sama akan terjadi sesuatu yang bahaya. Ya, sedikit intro, kemudian lanjut saklar. Saklar merupakan komponen energi listrik. Ketika kita aktifkan sebuah saklar, dia tidak akan kembali ketika kita lepas, dia akan tetap ke posisi terakhirnya dia. Jadi energi listrik dari positif dari baterai akan mengalir, kemudian melewati saklar dan terus sampai ke lampu, sehingga lampu ini akan senantiasa hidup terus lampu ini, sehingga dari 2 perbedaan fungsi ini di kendaraan atau di sepeda motor maupun di mobil pun juga ada perbedaannya. Tombol ini biasanya digunakan pada kelistrikan seperti klakson, tombol starter, di mana klakson aktifnya ketika kita tekan saja dan ketika kita lepas dia akan kembali ke posisi semula. Jadi tidak menggunakan switch atau saklar kalau klakson. Lain lagi kalau lampu utama, misalkan lampu jauh dan lampu dekat, dia menggunakan sistemnya saklar. Saklar di sini ketika kita tekan dia akan ke posisi terakhirnya dia. Jadi kalau kita tekan jarak jauh, ya jarak jauh terus. Ketika kita mau merubahnya, kita kembalikan lagi ke posisi awalnya dia. Nah, di sini perbedaan kontrol tombol dan saklar. Merupakan rangkaian kelistrikan yang paling sederhana, yaitu ada sumbernya, ada bebannya, ada kontrol sederhananya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan informasi atau ilmu yang sedikit ini bisa membantu. Dan sampai jumpa lagi pada
materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.